Banyak orang yang menabur. Menaburnya sungguh-sungguh. Menaburnya dengan doa, dengan air mata. Bekerja dengan harapan pasti akan menuai. Tetapi saudara-saudara, kenyataannya banyak petani yang menabur. Juga banyak yang tidak siap ketika tuaian sudah menguning. Tidak siap menuai, itu masalah kita. Kita sudah menabur tapi kita tidak siap menuai. Contoh yang paling sederhana, Zakaria dan Elisabet. Zakaria sudah berdoa sebagai imam, dia sudah berdoa untuk punya anak. Selama dia berdoa meminta anak. Tetapi Tuhan belum jawab. Dia sudah menikah dengan Elisabet. Tidak ada masalah di kandungan Elisabet. Mereka berdoa untuk punya anak. Dan ketika Elisabet sudah tua, Zakaria sudah tua, Tuhan menjawab doa mereka. Zakaria gak percaya. Lalu akhirnya Tuhan membuat Zakaria bisu. Karena apa? Karena Zakaria berdoa tapi gak siap dengan jawaban doa. Bisa juga kita saudara-saudara, kita menabur tapi kita gak benar-benar siap menuai. Nah selama bulan ini kita akan belajar. Kalau saudara bayangkan gini, kita sudah belajar tentang Allah yang melipat gandakan. Kita percaya bahwa apa yang kita tabur itu pasti akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Tetapi apa yang terjadi ketika tuaian itu datang? Sama seperti saudara pengen punya restoran besar. Saudara pengen punya restoran besar, saudara sudah siapkan segalanya. Tapi kemudian bulan demi bulan restoran saudara mungkin cuma sedikit pengunjungnya. Lalu kemudian ada satu waktu tiba-tiba restoran saudara rame dan saudara nggak siap sama sekali. Stok makanan habis. Saudara punya pelayan nggak siap. Apa yang terjadi? Saudara tidak siap menuai. Sama-sama bilang tidak siap menuai. Dan tidak siap menuai akan membawa kerugian yang besar. Bukan Tuhan yang salah yang tidak memberkati kita. Bukan situasinya yang salah. Tetapi kita yang gak siap. The problem is on us. Kita yang gak siap. Apa akibat jika kita tidak siap menuai, saudara-saudara? Yang jelas, musim menuai ada batas waktunya. Kalau kita kayak gini, kalau Tuhan sudah memberitahu bahwa ini musimnya untuk menuai, tetapi kita nggak siap untuk menuai, jangan saudara pikir bahwa itu tuaian akan menunggu saudara untuk tunggu ya, nggak bisa. Kalau saudara tidak menuai, saudara tidak siap untuk menuai, momennya akan lewat, saudara akan ketinggalan kereta. Dan saudara terakhir tinggal gigit jari ya. Yang lain gudang lumbung-lumbungnya penuh, saudara gigit jari. Karena saudara gagal bersiap untuk menuai. Menyedihkan, betul gak? Menyedihkan. Coba bayangkan saudara pacaran berapa? 6 tahun. 6 tahun loh. Serta semua kaweng. Orang lain yang masuk minta. Marna ada di tempat ini. Jauh. Jauh di belakang. Tiap malam minggu keluar, bajalan rame-rame. Beli coklat, beli popcorn, tiket 21, belum tuh parfum, belum tuh ini, traktir, sobeking rencana bagus-bagus. Iya, kaget sobat sorry dengan orang lain. Kamu menabur gak siap menuai. Atau mungkin penuai yang lain yang lebih cepat dari kamu. Bisa jadi. Di MCM ada banyak jemaat yang cerdas-cerdas, saudara-saudara. Wah, mereka punya ide gitu ya.
Jadi ada yang punya ide bisnis gini, kita akan menjadi pemasok. Ini untuk gereja ya pastor, kita akan untuk kita punya next gen, kita akan punya bisnis seperti ini. Kita akan jadi pemasok ini gini dan lain-lain sebagainya. Tapi mereka sudah ngomongin dengan baik, idenya sudah bagus, cuman satu masalahnya saudara-saudara. Mereka nggak eksekusi, akhirnya orang lain yang tuai. Orang lain yang kerjakan dan orang lain yang tuai. Dan berapa kali atau berapa banyak ide-ide kita yang kita tabur dengan pikiran kita, dituai sama orang lain. Why? Karena kita nggak bertindak, karena kita nggak siap untuk menuai. Kita nggak mengerjakan apa yang Tuhan sudah kasih sama kita. You miss the moment. Saudara ketinggalan kereta. Karena orang lain lebih dulu bergerak. Ya kan Pastor Ramli? Sejak tahun berapa belum bunyi tahun 2000-an dia mimpi rumah kopi. Belum ada rumah kopi K8, dia sudah ada ide untuk rumah kopi. Akhirnya idenya ditabur, dia yang punya ide kemudian dikerjakan oleh orang lain mungkin. Dan mereka yang menuai sekarang, dia masih tetap beli kopi di rumah kopi. Menyedihkan. Kalau kita nggak siap, ini yang mesti menyedihkan kalau kita nggak siap untuk menuai. Hati-hati saudara, banyak di antara kita berdoa mungkin ya Tuhan, di waktu kita susah kita gampang berdoa kepada Tuhan. Tuhan berkati usaha saya, Tuhan berkati pekerjaan saya, Tuhan berkati apa yang sedang saya tanam, berkati saham saya, berkati investasi saya, berkati ketika gilirannya saudara seharusnya menuai, saudara nggak ready. Dan ketika itu terjadi, ya saudara hanya satu yang saudara bisa lakukan, gigit jari. Satu kali saya ngobrol dengan satu orang pengusaha. Dia bilang begini, aduh pastor, salah mau mengeluh. Maksudnya bagaimana? Tuhan so berkati orang usaha. Sampai jam 2 pagi kita masih bahitung doi. Jam 2 pagi. Masih bahitung doi. Jam 2 pagi. Torang dah tidur manggoro. Dia bahitung doi berkat Tuhan. Coba bayangkan. Lalu saya bilang begini dalam hati saya. Rupanya bayangkan kalau Tuhan berkati usaha saudara. Lalu saudara harus menghitung doi sampai jam 2 pagi. Apa yang mau muncul dari pikiran saudara? Kalau saudara nggak siap dengan berkat Tuhan, kalau saudara nggak siap mengorbankan waktu tidur saudara, ini waktu tidur, maka saudara akan lewat momennya. Mengerti maksudnya? This is harvest time, we must prepare. Kita harus bersiap. Katakan amin. Mari kita buka Yohanes 4 ayat 35 sampai 38. Kita akan baca sama-sama ya. Selalu kita menunggu Tuhan, itu kan masalah petani. Petani itu sabar, menanti. Di tengah-tengah kesabarannya, kadang mereka kehilangan kepercayaan. Dan ketika masa penuaian tiba, mereka sudah enggak. Mereka menunggu kapan masa penuaian. Ternyata sudah masa penuaian, tapi mereka yang enggak bergerak. 1, 2, 3. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Lanjut 1, 2, 3. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Firman Tuhan bilang, akan ada saatnya di mana aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Kita akan ke sana saudara-saudara, tapi mari kita lihat dulu.
Waktu itu murid-murid gitu ya, ini sesudah percakapan dengan perempuan Samaria. Jadi sebenarnya ayat ini terkait erat dengan penuaian jiwa-jiwa gitu ya. Nah, secara gereja saya berdoa dan berharap supaya bulan September, Oktober, November, Desember akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Amin. Ya, tapi bukan hanya jiwa-jiwa, saya juga akan berdoa supaya saudara punya usaha akan naik di bulan September, Oktober, November. Karena memang ini musimnya. Kalau saudara mau buka usahalah di bulan berber ini saudara-saudara. Karena ini adalah musim di mana segala usaha kemungkinan berhasilnya lebih kuat. Kira-kira seperti itu. Karena ini memang musimnya. Orang sudah bekerja selama berbulan-bulan sebelumnya. Memasuki masa akhir tahun, memasuki masa Natal. Orang sedang siap untuk mengakhiri tahun ini dengan gilang gemilang. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau saudara mau lakukan sesuatu dan mungkin apa yang saudara rencanakan sebelumnya saudara belum lakukan, tolong dikerjakan di bulan September, Oktober, November, Desember. Supaya paling tidak saudara-saudara nanti saat resolusi saudara punya impian sudah dikerjakan. Katakan amin. Kita masih punya 4 bulan sebelum resolusi kita nyatakan kepada Tuhan untuk tahun 2023. Rasanya sudah gak sabar mau tahun 2023 ya. Amin. Siapa yang suka mau hari Natal? Ibu-ibu pasti suka. Bapak-bapak gak terlalu suka. Tergantung profesinya apa. Gitu ya. Nah, Yesus bilang begini. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Titik. Yesus bilang sekarang bukan waktu untuk nunggu-nunggu lagi. Kita punya masalah yang besar dengan menunggu saudara-saudara. Halo. Saya nih ya emak-emak gitu ya, suka ngomelin anak. Anak saya ada di sini enggak ya? Ini anak-anak tuh gini, mereka kan ini anak-anak milenial tuh anak-anak kamar. Ya beda dengan anak-anak 90-an itu anak-anak pontar. Anak-anak sekarang lebih senang di rumah. Jadi mereka tuh gini, ambil makanan di rumah, ambil makanan, ting, bawa di kamar. Makan sambil nonton Korea. Apa yang terjadi saudara-saudara? Habis makan, ditinggal sini piringnya. Nonton lagi Korea. Lupa balikin piringnya. Gitu loh. Nanti kalau nggak ditegur saudara-saudara, itu bisa seminggu piring kotor di situ gitu loh. Siapa yang punya anak kayak gitu? Oh, saya kira cuma saya punya anak begitu. Nah, saya kan nggak setiap hari ngecek kan nggak. Nanti pada waktunya saya ngecek, saya bilang, oh my God, Ciki, Taro, Silver Queen, piring kotor, gelas kotor, dan lain-lain. Emosi nggak mama? Hai, nak, nggak usah cuci piring. Bawa itu piring. Habis makan langsung bawa ke bawah, langsung bawa ke bawah lagi. Langsung bawa ke dapur gitu ya. Selesai sampai masalah. Habis makan, berjalan 3 langkah, buang tempat sampah. Kelar tuh masalah. The problem is, mereka berpikir gampang kok itu. Nanti jo 1 kali. Akibatnya so ada bulukan dan lain-lain sebagainya. Kita suka anggap sepele, hal-hal yang sepele kita abaikan dan kita tunda-tunda untuk mengerjakan. Saya bilang sama anak saya, nak, kamu tuh mau mengerjakan pekerjaan itu tuh nggak sampai 5 menit. Cuma hitungan detik, cek, selesai kamu lanjut Korea. Ngerti maksudnya? What happened? Apa yang terjadi dengan kita? Kita manusia ini senang sekali menunda-nunda. Tunggu
Dek, tolong jemur baju. Oke, Mar tunggu. Pernah dengar begitu? Dek, boleh pibli akang? Iya mak, Mar tunggu tunggu Tuh masa dia peba tunggu, deng masa dia mau mengerjakan. Sebenarnya lebih lama tuh dia peba tunggu. Kalau dia udah kerjakan, 5 menit kelar. Satu pekerjaan selesai. Tapi karena dia menunggu, akibatnya dia merasa pekerjaannya banyak. Dan ini real saudara-saudara, kita juga demikian. Kita suka menunggu. Akibatnya pekerjaan rasanya jadi tertumpuk. Bahaya dengan menunggu. Termasuk dengan Tuhan, kita merasa perlu menunggu waktu menuai. Yesus bilang, kamu pasti berpikiran mau menuai 4 bulan lagi. Tapi Yesus bilang begini juga, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Saya mau tanya, kalau Yesus bilang lihat dan pandang, ulang ya. Lihatlah dan pandanglah, kira-kira ladangnya ada enggak? Ladang yang sudah menguning ada enggak? Ada di sekeliling kita. Dia sudah ada di situ, dia sudah menguning. Tetapi masalahnya adalah kita enggak lihat. Kita mungkin salah lihat. Ada banyak opportunity di sekitar kita. Ada banyak peluang-peluang di sekitar kita. Tapi kita nggak lihat. Waktu kami ikut seminar bisnis. Berapa tahun lalu itu ya. Udah berpuluh-puluh tahun lalu juga. Itu 10 tahun ada kali. Nah dalam ketika selesai mengikuti seminar bisnis gitu ya. Itu coachnya bilang begini. Pelatih bisnisnya bilang begini. Kita kalau sudah punya mentalitas bisnis yang benar. Maka kita lihat apa saja, pasti otak bisnis kita jalan. Gini nih contoh, kamu ketemu orang cewek gitu ya. Mungkin kalau laki-laki maniso dia akan lihat, cewek, Tapi kalau laki-laki otak pebisnis dia akan lihat, cewek rambutnya bagus sekali. Berarti dia butuh sampo. Saya mau jualin sampo Dia butuh skincare. Kulitnya bagus, harus dirawat. Dia butuh skincare. Dia butuh pakaian yang bagus. Dia butuh sepatu yang bagus. Saya mau jualin apa ke dia? Ngerti maksudnya? Ketika saudara melihat orang, tadinya kalau dia nggak pebisnis, dia lihat cuma wanita. Kalau dia laki-laki maniso, dia cuma, wih cantik. Hai, boleh minta nomor HP? Suara yang jawab begitu tiap malam minggu. That's it. Tapi bagi seorang pebisnis, lihatnya nggak begitu. Kamu pakai sampo apa? Kamu belinya berapa? Kamu pakainya sebulan berapa? Kalau saya dapat yang lebih murah, mau nggak kamu beli di saya? Kalau kamu beli buat 3 bulan, saya kasih diskon 1. Coba deh, itu si artis ini pakai kok produk saya, coba lihat. Yang satu pasti akan kehabisan duit untuk kencan, yang satu pasti bisa dapat duit dari orang yang sama. Tergantung bagaimana kita menilainya, cara pandang kita. Makanya Yesus bilang, hei lihatlah dan pandanglah. Ladangnya sudah ada, sudah menguning dan siap dituai, tapi kamu nggak lihat. Memang ayat ini dipakai untuk jiwa-jiwa gitu ya. Bahwa selalu ada jiwa-jiwa di sekeliling kita. Makanya saya nggak percaya kalau ada orang Kristen yang bilang begini, sonada jiwa yang mau diselamatkan, nggak mungkin. Dianya aja yang kurang bergaul, kira-kira seperti itu. Tetapi jiwa selalu ada, that's it. Nah, tahu bulan-bulan di September, Oktober, November, Desember kita akan berdoa juga supaya terjadi penuaian jiwa-jiwa, amin. CG kita akan ketemu dengan orang-orang baru, orang-orang yang butuh Yesus, orang-orang yang hidupnya perlu diubahkan, orang-orang yang perlu mengalami transformasi. Dan kita ada untuk mereka, itu dia maksud saya. Tetapi ini juga berbicara soal kesempatan, opportunity di sekeliling kita. Gini, mengapa Tuhan taruh engkau di tempatmu? Mengapa rumahmu di situ? Mengapa usahamu di situ? Mengapa kamu bergereja di sini? Pernah kamu bertanya kepada Tuhan?
Kalau Tuhan menempatkan kita di sebuah tempat, Tuhan bilang begini, lihat sekelilingmu. Sama-sama bilang sekeliling. Ayo coba lihat, putar mata saudara, lihat sekelilingmu. Bilang begini, kamu kuning kayak firman Tuhan. Lihat dan pandanglah. Ladang yang sudah menguning siap untuk dituai. Bukan Tuhan tidak berkati usaha kita. Cek sekelilingmu butuh apa. Cek di mana kamu tinggal. Apa maksud Tuhan kamu tinggal di situ. Cek siapa daftar kontak kamu. Mengapa nama mereka ada di situ. Apakah mereka hanya untuk memenuhi daftar kontakmu atau ada maksud dan tujuan. Cek, mungkin ada teman lamamu yang sudah kamu gak hubungi. Hey, doakan dia. Say hello kepadanya. Berkati dia. Lihatlah sekelilingmu. Mungkin mereka calon partner usaha kita. Mungkin mereka jiwa yang perlu diselamatkan. Dan lain-lain sebagainya. Tetapi apa yang terjadi di sekeliling kita perlu kita lihat. Kalau seorang penuai sejati itu bisa melihat sekelilingnya. Dan siap untuk menuai. Katakan amin. Jadi ketika Tuhan bilang lihat dan pandanglah. Mulai hari ini, malam ini, saudara tutup mata dan lihat dengan mata rohani saudara. Saudara lihat apa yang ada di sekeliling saudara. Siapa tetanggamu? Kenapa saudara bertetangga dengan dia? Mengapa saudara berteman dengan teman-temanmu? Mengapa saudara berkomunitas dengan orang-orang itu? Lihat dan pandanglah. Ada kaitannya dengan penuaian yang akan engkau terima nanti. Yang percaya bilang amin. Dan lanjut firman Tuhan, sekarang juga firman Tuhan, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, sekarang juga, sama-sama bilang sekarang. Kuat saudara-saudara, sekarang. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Ketika musim penuaian tiba, salah satu tanda yang paling jelas adalah sukacita. Sama-sama bilang sukacita. Saudara sukacita dulu, baru menuai, atau menuai dulu, baru sukacita. Ayo, mana yang benar? Sukacita dulu, Mam, benar. Sukacita dulu, baru gini, kemungkinan kita gak bisa lihat ladang-ladang di sekeliling kita karena kita sudah gak punya sukacita. Karena baik penuai dan penabur, dua-duanya pasti punya sukacita. So sebenarnya dari sejak saudara menabur walaupun dengan air mata, harusnya sukacita itu sudah ada karena saudara menantikan tuaian. Saudara mengerti maksudnya? Penabur maupun penuai sama-sama bersukacita. Jadi saudara harus bersukacita dulu. Mulai hari ini, besok pagi kalau saudara bangun, saudara harus bangun dengan sukacita. Percaya bahwa saudara akan menuai hari itu. Bilang amin. Tuhan, laku enggak tapi dagangan. Tuhan, kita mau berusaha apa Kang? Stop. Oh yes. Sukacita penuaian terjadi hari ini. Itu. Amin. Amin. Isi jiwa saudara dengan keyakinan bahwa hari ini saudara akan melihat tuaian. Memandang ladang yang sudah menguning dan siap untuk dituai. Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa. Yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Kak, kita akan kembali ke situ. Yang kita butuhkan atau yang harus diperhatikan ketika kita masuk di masa penuaian adalah gini. Masa penuaian adalah masa bekerja. Sama-sama bilang bekerja.
Masa penuaian itu adalah masa yang sangat-sangat super sibuk. Halo? Hai? Nggak boleh ada orang nganggur selama masa penuaian. Nggak boleh ada orang melongok ketika saudara sedang panen. Nggak mungkin. Kalau saudara hari ini masih hidup, banyak menunggu, banyak membuang-buang waktu, mungkin saudara belum sadar bahwa hari-hari ini juga adalah hari-hari penuaian itu sendiri. Amsal 10 ayat 5, begini firman Tuhan. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Apa yang saudara rasakan ketika saudara lihat ada orang lagi panen padi dia tidur-tidur? Emosi gak ya? Lu gila lu, musim panen, musim menuai, ngapain lu tidur? Gak usah tidur, biar sampai jam 2 pagi mau hitung doi, tak hitung tuh doi. Halo? Memang begitu karena ini musim menuai. Karena ada masa di mana saudara mau suka mau hitung tuh doi enggak ada. Halo? Are you with me? Jangan tidur waktu panen. Bilang sama orang kanan dan kiri, bilang jangan tidur waktu panen. Semua harus bekerja dan bekerjanya dengan sukacita. Bilang amin. Kalau saudara yakin bahwa hari-hari ini Tuhan akan membuat jadi hari-hari di mana saudara menuai, bangun pagi dengan sukacita dan pastikan saudara bekerja untuk menuai. Sibukkan diri saudara. Karena kalau saudara tidur waktu panen, saudara pasti akan malu. Malu. Memalukan. Orang tidur di waktu panen, malu. Karena biasanya masa panen itu cuman pendek. Antara masa menabur dan masa menuai, panen, mana lebih panjang? Menabur dan menunggu. Panen tuh cuman sebentar loh. Cuman sebentar. Di rumah saya saudara banyak cabai yang ditanam. Banyak. Tanam pohon berbuah. Tanam pohon berbuah. Masalahnya di rumah saya sudah gak terlalu banyak pemakan cabai. Kecuali saya. Ya. Dulu suami saya suka sekali makanan pedas. Sekarang belakangan dia sudah mulai menjaga makanannya dan dia nggak makan lagi terlalu pedas. Tapi saya yang mulai nggak bisa makan pedas. Kalau nggak pedas agak susah juga gitu. Banyak saudara-saudara. Di dekat garasi itu yang tempat cuci baju itu ada berapa pohon. Di samping dekat pintu juga ada berapa pohon. Di depan juga waktu itu ada pohon cabai juga. Dan mereka berbuah pada musimnya. Berbuah terus. Waktu pertama saya lihat dia masih segar-segar gitu ya. Karena masih pertama masih semangat. Jadi pela, wih panen, foto, hasil taman sendiri. Ternyata gak lama kemudian yang masih hijau kecil-kecil merah juga saudara-saudara. Kan panen cabai pedis tuh tangan, betul gak? Lama-lama ya burung so makan. Masih ada cabenya, mar kurang setengah. Dimakan burung. Karena apa? Karena saya nggak cepat panen. Begitu juga dalam hidup kita. Nah, masa menuai itu pendek guys. Pendek, nggak panjang. Tapi di masa penuai itu, kita harus bekerja. It's okay saudara bekerja 2 kali lipat. It's okay saudara gak tidur. It's okay saudara capek, gak apa-apa. Yang penting saudara menuai, siap untuk menuai. Bilang amin.
Kalau musim menuai sudah habis, biar saudara mau suka menuai, enggak ada yang bisa dituai. Jadi mumpung masih musim menuai, bekerjalah segiat-giatnya untuk Tuhan. Amin. Terakhir saudara-saudara, aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Mana lebih menyenangkan saudara? Saudara tabur dan saudara tuai? Atau begini, orang lain yang tabur, saudara yang menuai. Mana yang lebih menyenangkan? Tergantung kita. Dua-dua menyenangkan pastor. Dua-dua menyenangkan. Kemarin saya dengar seminar, ingat ya, orang sukses itu enggak pilih atau, orang sukses itu selalu dan. Oh iya, betul. Jadi dua-duanya memang kita senang kalau kita menabur dan kita menuai. Oh yes. Tapi kita juga senang kalau Yesus bilang, aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil mereka. Nggak usah ribet-ribet. Kemarin saudara-saudara, saya dapat telepon, pastor, ada kelapa tart. Mau bawa di mana? Rumah atau gereja? Mana-mana. Rumah. Kita nggak tanam pohon kelapa. Kita nggak ada oven di rumah. Kita bisa makan kelapa tart. Karena ada orang yang menyediakannya untuk kita. Kita tinggal nikmati dengan rasa syukur. Bilang amin. Ada kalanya juga hari ini saudara-saudara kita menikmati berkat bukan karena kita yang tabur. Itu yang selalu saya bilang, orang tua kita yang berdoa untuk kita. Air mata ayah kita, air mata ibu kita yang berdoa untuk kita. Dan karena mereka gak menikmati hasilnya, kita hari ini menikmati hasil dari doa-doa orang tua kita. Keputusan mereka untuk percaya kepada Tuhan, keputusan mereka di masa lalu, usaha mereka, kemudian kita bisa nikmati hari-hari ini. Itu luar biasa. Sesungguhnya ayat ini berbicara tentang Yesus. Yesus itu gini, dia yang mati, kita yang terima keselamatan. Dia yang dihukum, kita yang terima kemuliaan. Dia yang dikuburkan, kita yang dibangkitkan. Betul gak? Inilah cara kerja kerajaan Allah. Kalau sudah musim menuai, kamu datang memetik hasil usaha mereka. Mengapa kita bisa memetik hasil usaha mereka? Kemungkinan besar karena yang punyanya sudah meninggal. Nggak dapat kesempatan untuk menikmati tuaian. Jadi Tuhan bilang silakan kamu panen. Ketika membaca ini saya yakin Tuhan nggak menyuruh kita untuk mencuri berkat orang lain. Betul nggak? Tapi ketika membaca ayat ini saya diyakinkan oleh Tuhan bahwa ada hal dalam hidup ini. Ada hal yang disediakan Tuhan memang untuk kita. Kekayaan bangsa-bangsa untuk saya dan saudara-saudara. Bilang amin. Amin. Tapi kita mesti mau kerja di musim penuaian ini. Kalau saudara nggak kerja, saudara tidur, bilang sama-sama, bisa jo, malu. Malu san. Musim panen kamu tidur malu. Galatia 6 ayat 9. Apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Amin. Sekarang Yesus bilang adalah waktu untuk menuai. Siap-siap kerja untuk menuai. Bangun besok pagi, saudara masuk pada musim baru, musim penuaian. Doakan aja, belum kelihatan ladangnya. Minta Tuhan buka mata saudara. Minta Tuhan untuk mencelikan mata rohani saudara. Supaya saudara boleh melihat bahwa memang benar ladang-ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Peluang-peluang usaha, kesempatan-kesempatan yang baru telah disediakan bagi saya dan saudara. Be prepared. This is harvest time.